akui kebenaran itu. Pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini, embos ada di pojok kiri bawah, watermark ada. Dan apakah respon Sianipar ini takut dipenjara, takut ditahan, ya, sehingga saat ini tiba-tiba mengatakan ijazah Jokowi asli? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Sarang Informasi? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Beberapa hari ini ada kabar yang sangat menghebohkan, yang sangat mengejutkan publik, yaitu tentang Rismon Sianipar mengajukan permintaan maaf atau meminta maaf kepada Pak Jokowi dan mengajukan restoratif justice kepada Pak Jokowi. Bagaimana kiprah Rismon Sianipar sebelum meminta maaf kepada Pak Jokowi? Kita lihat dan simak videonya sebelum kita melihat permintaan maaf kepada Pak Jokowi. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi inilah pernyataan Rismon Sianipar sebelum meminta maaf kepada Pak Jokowi. Rismon Sianipar ini terlihat garang ya, dan terlihat berani banget ya apa yang dikatakan oleh Rismon Sianipar ini. Kan tetapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi ya, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mungkin jadi tersangka itu memang tidak enak, mungkin seperti itu ya, dan tidak bisa tidur nyenyak tentunya seperti itu, dan ada ketakutan-ketakutan yang menyelimuti Rismon Sianipar tentunya seperti itu ya. Dan kita akan melihat permintaan maaf Rismon Sianipar ya. Mari seperti apa, dan kita tetap dukung yang terbaik, apapun yang terbaik ya. Jika benar katakan benar, kalau salah katakan salah ya. Kita tidak bisa menutupi hal tersebut, dan kita tetap membela untuk kebenaran apa yang dilakukan Rismon Sianipar itu. Jika memang benar, kita tetap dukung. Kalau salah, tidak perlu kita dukung ya teman-teman ya. Akui kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Ya fakta yang ada di situ. Yang kita bilang tidak ada lintasan, ternyata ada. Ketiadaan itu karena faktor geometri dan pencahayaan, intensitas cahaya, fitur-fitur lain, konvolusi akibat focal length, jenis vokal, jenis lensa dan lainnya. Ayolah, pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini. Ada 3 terutama. Embos ada di pojok kiri bawah. Watermark ada. Dan Rismon Sianipar mengatakan di saat gelar perkara itu embos ada ya, watermark ada. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya. Apakah sebenarnya Rismon Sianipar itu setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ada gelar perkara itu tetap mengikuti Roy Suryo dan Dr. Tifa dan lainnya itu, atau karena ya tidak enak saja ya, mungkin hanya ikut-ikutan saja ya, jadi mengatakan tidak ada embos, tidak ada watermark? Atau jangan-jangan sebenarnya Rismon Sianipar ini sebenarnya saat gelar perkara khusus itu sudah tahu bahwa ijazah tersebut asli dan yakin bahwa ijazah tersebut asli ya, tapi Rismon Sianipar tidak berani mengatakan kebenaran tersebut karena masih ada diliputi rasa takut atau tidak enak pada kawannya. Kali ini Rismon Sianipar berani mengatakan yang sejujurnya jika itu benar ya. Jika itu benar apa yang dikatakan Rismon Sianipar, jika tidak ada tekanan agar untuk mengakui bahwa ijazah tersebut asli atau bagaimana, kita dukung saja. Akan tapi nanti akan terkuak juga apapun yang terjadi untuk hal ini. Jadi untuk mendukung Rismon Sianipar, mendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa, misalnya tadinya mendukung, dan akhirnya Rismon Sianipar berbuat seperti ini, kalian janganlah merasa kecewa dan janganlah merasa berkecil hati. Ya, karena nanti juga akan terlihat sebenarnya asli atau tidaknya itu nanti juga akan terbongkar apapun itu ya. Memang Rismon Sianipar dulu terlihat garang dan berani mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. 11.000 triliun persen ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu ya. Itu mengatakan seperti itu. Dan yang sangat disayangkan, sebenarnya statement Rismon Sianipar ini sudah menggiring opini masyarakat sehingga masyarakat punya asumsi liar ya. Yang tadinya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli, akhirnya tergiring oleh Rismon Sianipar bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Ini jutaan masyarakat yang tergiring oleh asumsi, oleh opini Rismon Sianipar ini ya, kata-kata Rismon Sianipar, akan tetapi tiba-tiba berbalik arah seperti itu dan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini sekarang ini asli. Tentunya ini sangat mengejutkan dan sudah terlanjur beredar
Ya, buku Jokowi White Paper dan Gibran Endgame ini sudah terlanjur diedarkan, dan mungkin bukan hanya 1, 2, 100, 200 buku, mungkin ribuan buku. Dan ini dibeli oleh masyarakat. Ini mengeluarkan dana yang sangat luar biasa, bukan kecil ya. Tentunya kalau ribuan buku. Ini bagaimana pertanggungjawabannya nanti, kita tidak tahu ya soal hal ini ya. Tapi sekarang kita ikuti saja apa statement Rizwan Syah-Nipar ini. Apakah Rizwan Syah-Nipar ini takut dipenjara, takut ditahan, ya, sehingga saat ini tiba-tiba mengatakan ijazah Jokowi asli, atau memang sebenarnya Rizwan Syah-Nipar ini sudah tahu bahwa ijazah Jokowi ini asli saat digelar perkara khusus. Karena lihat ijazah tersebut, lihat watermark, ya, lihat emboss, dan lihat lintasan merah stempel tersebut. Akan tetapi Rizwan Syah-Nipar tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Makanya kita lihat saja ya, karena kebenaran itu pasti akan terungkap dan kita harus menerima sebuah kebenaran tersebut. Ya, jika perkataan Rizwan Syah-Nipar ini benar, kita ikuti saja ya teman-teman ya. Fitur itu konsisten dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jangan bilang nggak ada. Sedih saya. Ya. Apa? Ya, it takes 1 year lah ya, 6 bulan sampai apa, mudah-mudahan lebih cepat. Nah, karena saya juga harus ada pekerjaan di sana kan harus hidup. Hidup saya dari menulis juga, tapi menulis buku informatika. Saya harus hidup, saya harus menulis sembari penulisan itu. Saya kan bukan orang kaya yang ada modal hidup untuk 5 tahun fokus untuk itu, kan nggak begitu. Karena saya, judulnya apa? Judul itu biasanya belakangan ya kan. Tetapi konsep itu biasanya saya menulis itu daftar isi dulu, ya kan? Daftar isi dulu mana apa namanya judul apa subjudul besarnya dulu tiap baru saya bekerja di situ. Dari situ kalau judul nanti ya nggak terlalu fantastis juga nggak masalah, yang penting mengandung pengakuan kebenaran. Ayolah teman-teman, janganlah berkeras hatimu, memuaskan hatimu mengatakan saya pecundang, pengkhianat. It's your right mengatakan itu. Saya nggak akan menuntut kalian. Bang, terakhir. Kalian berhak mengatakan pengkhianat, pengecut, apapun. Tapi saya lebih memilih untuk mengungkapkan sebenarnya, dan malam-malam saya bisa tidur. Bang, terakhir Bang, tadi sebelum pulang, ya, tadi sebelum pulang Mas Gibran sempat peluk Anda melihat bahwa itu sudah tulus dimaafkan. Bagi keluarga Mas Wapres, penelitian itu bisa salah, tetapi jangan dibuat salah. Kalau sengaja dibuat salah, dan ketika menemukan ada kebenaran di situ dan tetap menikmati hanya karena glorifikasi publik yang itu sebenarnya semu. Dan kemarin tanpa saya ungkapkan nggak ya, off the record, pertemuan saya dengan Pak Jokowi, saya keluarkan aja ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun masih memberikan pintu terbuka untuk kalian. Dan statement itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya, tetapi statement tanpa pertanyaan, statement terbuka untuk kalian. Bukan karena saya tanya, Pak, apakah terbuka untuk orang lain? Enggak, saya nggak tanyakan itu, dan saya nggak berani karena saya nggak punya hak. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana dengan Dr. Tifa dan Roy Suryo? Apakah akan mengikuti langkah-langkah Rizwan Syah-Nipar ini? Walaupun memang mungkin Rizwan Syah-Nipar dikatakan pecundang, pengkhianat mungkin ya, karena memang awalnya terbongkarnya semua ini atau adanya berita yang sangat besar ini sebenarnya Rizwan Syah-Nipar ya, yang menggelorakan awalnya dan mengeluarkan statement awalnya. Dan saya sendiri ini ya, saya sebagai konten kreator awalnya yang memviralkan ya video-video Rizwan Syah-Nipar itu awalnya saya ya. Awalnya saya, boleh cek di video Rizwan Syah-Nipar selalu menyebut nama channel saya ya. Itu awalnya seperti itu, yaitu dari kasus Jessica Wongso pun saya ikut mengekspos ya, atau memberitakan tentang Rizwan Syah-Nipar ini ya, dulu ya, seperti itu ya. Jadi apapun langkah Rizwan Syah-Nipar, kalau itu menurut saya itu suatu kebenaran atau untuk kebenaran, pasti saya ikuti ya. Mudah-mudahan ini benar ya apa yang dikatakan Rizwan Syah-Nipar. Jangankan orang lain, saya sendiri pun tergiring opininya ya. Mungkin banyak sekali masyarakat juga yang tergiring opini-opini yang dikatakan oleh Rizwan Syah-Nipar ini, yang mengatakan ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun persen itu palsu, seperti itu ya teman-teman ya.
Jadi mari kita ambil hikmahnya semua ini, dan mudah-mudahan Rismond Sianipar juga ya memang saat ini tersandung masalah hukum, ditetapkan sebagai tersangka. Jika ini memang benar langkahnya dan memang ini jalan yang harus Rismond Sianipar tempuh untuk kebahagiaan atau untuk kenyamanan mungkin hidup Rismond Sianipar saat ini, kita dukung saja kalau ini memang terbaik dan memang mengatakan yang sejujur-jujurnya ya. Kita tidak boleh menerima suatu kebohongan. Kebohongan itu kita jangan biasakan untuk menerima hal-hal yang sifatnya bohong, akan tetapi kebohongan kita biasakan untuk tidak mengikuti hal-hal yang seperti tentunya sudah dipaparkan oleh Bang Rismond Sianipar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya.